Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nurul Aimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah dan pemahaman hadis. Syarah hadis secara bahasa atau terminologis, kata syarah berasal dari bahasa Arab yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau membuka sesuatu yang tertutup. Secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi diantaranya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, syarah hadis adalah penjelasan tentang makna-makna hadis dari segi lafaz, struktur bahasa, dan maksud yang dikandungnya. Menurut Mahmud Tohan, syarah hadis adalah usaha para ulama untuk menafsirkan hadis Nabi SAW, menjelaskan kandungannya, dan menggali hukum serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Urgensi syarah hadis: yang pertama, menjelaskan maksud dan kandungan hadis yang kadang sulit dipahami. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman terhadap sabda Nabi SAW. Yang ketiga, menghubungkan hadis dengan realitas sosial dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Yang keempat, mempermudah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah kemunculan syarah hadis: yang awalnya para syaikhh menjelaskan hadis secara lisan. Masa tabi'in mulai muncul penjelasan hadis tertulis. Abad ketiga Hijriah muncul kitab-kitab syarah hadis besar seperti Fath al-Bari atau Syarah Sahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Minhaj atau Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, Umdat al-Qari oleh Al-Aini. Pemahaman hadis adalah upaya menafsirkan makna hadis secara komprehensif, baik makna lahir maupun batin. Yang kedua, diperlukan ilmu bahasa, sejarah, maqasid syariah, dan konteks sosial. Tujuan: menghasilkan pemahaman hadis yang relevan dan tidak menyimpang. Metode pemahaman hadis: yang pertama, tekstual, memahami hadis berdasarkan makna zahir atau literal. Yang kedua, kontekstual, memahami hadis berdasarkan makna, konteks, dan sebab munculnya. Yang ketiga, komparatif, membandingkan dengan hadis lain dan ayat Al-Quran. Yang keempat, tematik, menghimpun hadis-hadis dalam suatu tema untuk dianalisis. Teknik pemahaman hadis: yang pertama, analisis bahasa atau lughawi, memperhatikan struktur bahasa Arab. Kedua, analisis konteks atau syiasi ijtimai, menelaah situasi sosial dan politik saat hadis diucapkan. Yang ketiga, analisis historis, menelusuri latar belakang munculnya hadis. Yang keempat, analisis intertekstual, menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran atau hadis lain. Prinsip dalam memahami hadis: yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal sehat dan maqasid syariah. Yang ketiga, menggunakan sanad yang sahih. Yang keempat, melihat konteks, ruang, dan waktu hadis disampaikan. Yang terakhir, menghindari pemahaman ekstrim atau luwuh dan liberal berlebihan. Kesimpulannya, syarah dan pemahaman hadis berperan penting dalam menjaga kemurnian makna Nabi Muhammad, serta memastikan ajaran beliau dapat ditetapkan secara bijak dan relevan dengan tantangan zaman. Melalui syarah dan pemahaman yang tepat, hadis akan tetap relevan, hidup, dan menjadi pedoman moral, sosial, serta hukum bagi umat Islam di setiap masa. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.